Hai, ketemu lagi di channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa dalam ngobrol lingkungan, ngobrol asik tentang lingkungan melalui podcast Lingkungan Enviro. Hari ini di video kali ini saya ada tamu ya, Kak Ihsan gitu ya, Kak Ihsan. Nah, nanti kita kenalan dan hari ini kita akan ngobrol tentang satu hal nih. Citarum, Sungai Citarum. Nah, ini seru nih pasti ya. Pernah dengar juga itu pasti Citarum harum. Nah, apakah Citarum sudah harum belum sih gitu ya? Hari ini kita ngobrol itu Sungai Citarum. Tapi tentu saja sebelumnya kita kenalan dulu dengan Kak Ayas. Panggilannya siapa sih? Ayas biasanya. Ayas ya, oke. Kak, ini netizen, Gen Z, teman-teman masyarakat ingin kenalan. Sehari-hari pekerjaannya apa sih, Kak Ayas? Kalau saya sehari-hari emang usaha sih, Pak. Jadi, bisnis. Wah, luar biasa. Apa itu bisnisnya? Iya, kebetulan usaha bidang kopi gitu kan. Tapi ya tertarik juga lah sama lingkungan. Jadi ya sambil kuliah gitu kan. Ya, sambil kuliah. Luar biasa. Bisnisnya bisnis kopi, tapi kemarin banyak sekali terjun ke Sungai Citarum ya, sehingga banyak tahu tentang Sungai Citarum. Oke, Kak Ayas ini, tapi kenapa nih punya bisnis kopi? Kemudian kok tertarik dengan Sungai Citarum, khususnya terkait dengan pencemaran kondisi Sungai Citarum itu? Kenapa tuh bisa tertarik ke Sungai Citarum? Kalau saya juga sempat bertanya-tanya gitu, Pak. Cuman kalau menurut ibu saya gitu kan, ini mungkin anak saya jadi tertarik sungai karena dulu masih kecil berenang di sungai gitu, bareng dicemplungin gitu. Betul. Jadi memori masa lalu. Tapi yang kalau secara yang saya rasakan ya, karena dari ketika dulu kuliah S1 pertama kali itu dengan masyarakat urban di Sungai Ciliwung juga sempat bikin film dokumenter gitu. Waduh, dulu sempat bikin film dokumenter pada saat kuliah. Satu apa tuh jurusannya? Saya ilmu politik gitu, Pak. Jadi ilmu politik, bikin film dokumenter, terus banyak berinteraksi dengan masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung waktu itu. Tepatnya di Bukit Duri gitu, Pak. Di daerah Bukit Duri ya. Nah, kemudian kenapa Sungai Citarum nih? Apa bedanya Sungai Ciliwung sama Citarum nih? Dua-duanya katanya beratlah tercemar gitu ya. Bagaimana itu? Ya kalau Sungai Citarum gitu, dulu pas saya masih S1 nyari-nyari topik lah gitu kan. Terus kemudian diajak teman melihat ada program nih baru Citarum Harum gitu kan. Terus diajak teman-teman yang punya kegiatan lingkungan juga. Akhirnya wah menarik ini, bisa untuk jadi dilihat gitu lah. Jadi kayak fenomena-fenomena yang menarik lah. Yang ada di Sungai Citarum itu. Iya, banyak masyarakat yang peduli, banyak juga instansi pemerintah yang kerjasama gitu. Oke. Ya, netizen ini jadi ini menjadi asik nih, Kak Ihsan menyampaikan ini ya. Ada yang menarik di Sungai Citarum dengan latar belakang dulu di politik ya. S1-nya di politik. Jadi ilmu lingkungan itu sangat luas. Punya latar belakang politik, bisa belajar lingkungan dan menjadi ahli politik lingkungan. Nah, ini politik lingkungan bagaimana terkait dengan Citarum gitu ya. Oke, Kak Ayas, ini bagaimana sebenarnya kondisi Citarum kemarin terakhir keliling ngikutin terus ya, mengamati Sungai Citarum gimana? Kalau dibilang kondisinya kan saya sempat bersentuhan dengan Citarum tuh dari tahun 2018. Sejak 2018 sampai sekarang 2021. Wah, 3 tahun. Ya, 2018 tuh masih kelihatan sangat kotor banget gitu ya, Pak. 2018 masih kelihatan kotor. Terus kemudian hutan-hutan di sekitar sungainya itu gundul gitu kan. Ditanamin banyak tanaman gitu. Tapi pelan-pelan kelihatan sih lebih baik lah kualitas airnya gitu, Pak. Walaupun bisa dibilang dari tercemar berat banget gitu, ya sekarang masih tercemar juga, tapi sudah lebih baik. Gitu. Jadi kondisi Sungai Citarum dari pengamatan kemarin selama kurang lebih 3 tahun ya, di awal-awalnya ini gak karuan ya. Kemudian juga di kiri kanan sungai semaknya pada hilang gitu ya, pada rusak. Nah, Kak Ayas ini melihat dalam proses selama penelitian berkegiatan di Sungai Citarum,
melihat ada perbaikan nih gitu ya. Oke, nah kira-kira apa saja sih sebenarnya masalah di Sungai Citarum ini, apa saja sih sampahnya itu, cemarannya apa saja itu, sumbernya dari mana saja itu? Sumbernya kalau yang sepengetahuan saya paling banyak tuh justru dari masyarakat gitu, 60%. Ini hati-hati, sumber paling banyak dari masyarakat. 60% yang ke sungai itu apa? Sampah atau limbah itu yang dari masyarakat? Sampah, kemudian limbah domestik seperti limbah domestik rumah tangga. Iya, kayak sisa cucian gitu. Betul. Jadi berkegiatan sehari-hari rumah tangga itu ya. Limbah sampah masuk ke sungai, artinya sebagian besar itu adalah justru dari masyarakat. Iya, terus yang nomor 2? Yang kedua baru dari industri, baru kemudian setelahnya ada pertanian dan peternakan gitu baru. Oke, yang kedua adalah industri. Jadi banyak sekali ya industri di sekitar Sungai Citarum itu, mereka buang limbah ke sungai, buang sampah ke sungai, itu nomor 2. Kemudian nomor 3-nya? Nah, pertanian dan peternakan itu. Jadi pertanian, peternakan. Banyak kalau di hulunya itu banyak petani yang menggunakan pestisida. Oh iya, gitu. betul sekali. Kemudian kalau yang peternakan itu dia kayak kotoran dari peternakan sapi. Hewan-hewan itu ya. Ya banyak ternak siram aja. Siram terus hanyut di sungai. Oke, ya, jadi pencemaran tidak hanya berasal dari sampah dan limbah rumah tangga, tapi juga dari pertanian gitu ya. Jadi pupuk, pestisida, juga kotoran ternak dan lain-lain itu mengalir ke sungai, dan itu sebenarnya salah satu masalah di dunia sebenarnya itu ya. Berbagai pupuk, pestisida itu pindah dari tempat yang seharusnya gitu ya, masuk ke sungai, itu menjadi pencemaran di sungai. Nah, selama ini apa saja Kak ya tantangannya nih? Kita sudah tahu, semua orang sudah tahu, industri tahu, masyarakat tahu, Sungai Citarum luar biasa sampah, limbahnya, kotorannya gitu ya. Terus tantangannya bagaimana untuk memperbaiki gitu ya? Kalau tantangannya sih kalau menurut saya gitu Pak, memang masih dari gimana caranya nyampain dari pesan, misalnya siapa yang melakukan restorasi ini, baik itu misalnya pemerintah atau lembaga masyarakat atau siapapun itu. Betul. Ke masyarakatnya gitu. Jadi masih ada seperti kayak putus pesannya gitu. Jadi pesan udah disampaikan tapi kayak masyarakatnya ya udah nggak berubah. Nggak berubah. Jadi kata kuncinya adalah perubahan. Di industrinya juga sama. Kalau industri dengan memang yang terbaru ini dari program si Citarum Harum itu lebih kuat gitu ya, lebih keras juga dari para pihak ya, dari aparat-aparat gitu. Akhirnya jadi lebih nurut gitu kalau industrinya. Kalau industri soalnya bisnis nggak nurut, nggak beres, nggak bisa urusan izinnya berat gitu ya. Jadi mereka bertindak melakukan banyak perbaikan karena banyak pihak ya, penegakan hukumnya lebih kuat. Tapi yang menjadi catatan masyarakatnya ini berbagai upaya dari tadi ya, LSM, dari pemerintah. Ternyata masyarakat perlu berubah ya, agar Sungai Citarum menjadi baik. Nah, kemudian anak-anak muda ini selama pengamatan kurang lebih cukup lama nih, 3 tahun netizen. Itu apa saja itu yang anak-anak muda, bagaimana peran mereka selama ini, apakah sudah cukup, sudah banyak dan seterusnya? Ya, kalau setanggapan saya sih Pak ya, udah banyak gitu ya anak muda yang dari, bahkan dulu pertama kali saya kenal Citarum ya, itu dari teman-teman saya yang sama-sama kelompok anak muda lah gitu. Wah, keren gitu. Justru pertama tertarik di Citarum, observasi ke sana, ketemunya justru kelompok anak-anak muda. Terus jadi yang mau nanemin ada tanaman namanya vetiver gitu. Vetiver betul, terus buat ditanamin di hulunya gitu kan. Oke, dari situ muncul lah gitu banyak anak-anak muda gitu. Ternyata ya memang banyak anak muda yang udah tertarik, tapi entah kenapa masih kurang gitu loh Pak. Tetap kayak udah banyak kayak mahasiswa gitu ya. Tapi rasa-rasanya masih kurang gitu menurut saya gitu. Jadi begini netizen, jadi sudah banyak, bahkan waktu pertama kesana ketemu kelompok anak-anak muda yang pertama ditemui sudah banyak, namun kok nampaknya masih kurang gregetnya ini ya. Kira-kira apa nih yang perlu diperlukan agar anak-anak muda lebih greget itu? Apa nih kira-kira apa yang dibutuhkan sih agar mereka lebih greget gitu? Kalau saya nganggapnya sih ini sih Pak,
wadah gitu ya. Wadah gitu. Kayak kalau misalnya kalau mau bilang ini kayak mungkin pemerintahnya itu harus bisa menampung forum atau macam-macam ya. Jadi pokoknya kalau mau ikut aktif tuh harus kemana ini gitu ya. Iya betul. Jadi itu yang nggak ada, sehingga sudah banyak anak-anak muda tapi pada saat akan beraktivitas mereka berpikir mau kemana, melalui siapa, harus bagaimana. Nah ini menjadi tantangan semua pihak gitu ya. Oke Kak Ayas, nah kalau masyarakat sendiri nih, ini kan kita tinggal di perkotaan, di Pulau Jawa, makin banyak orangnya. Ini kira-kira bagaimana kondisi di sekitar Sungai Citarum itu? Makin banyak nggak penduduknya itu? Kalau di Sungai Citarum sendiri, dulu memang banyak gitu ya, yang dia hidupnya itu seolah ngebelakangin sungai gitu. Jadi kayak sungai adalah kayak got aja gitu seolah-olah. Betul. Sekarang ini alhamdulillah pelan-pelan gitu dengan memang juga programnya panjang. Ada program yang cukup lama, panjang. Sosialisasinya juga pelan-pelan. Akhirnya banyak sekarang yang udah bergeser lah dari bantaran sungai gitu, dan memang juga menganggap sungai ini sebagai bagian dari keseharian gitu, bagian dari kehidupan mereka. Jadi gitu. Rumahnya juga beralih menghadap ke sungai. Iya, banyak yang akhirnya kayak gitu. Ini teman-teman netizen banyak mungkin yang belum tahu ya, ada satu program pemikiran ya yang selama ini menganggap masyarakat bahwa sungai itu adalah bagian belakang rumah. Dan bahkan tinggalnya di sekitar sungai itu, tapi karena kesadaran itu ya masyarakat menjauh dari sungai, dari wilayah yang tidak seharusnya, dan yang lebih asik lagi itu cara menghadap rumahnya berbeda gitu ya. Tadinya sungai itu adalah di bagian belakang, rumahnya berbalik menghadap ke sungai, menempatkan sungai sebagai bagian dari halaman rumahnya, sehingga karena sebagai halaman depan rumahnya maka turut aktif untuk memelihara sungai itu ya. Itu salah satu pemikiran-pemikiran yang sudah mulai diterapkan itu, sehingga masyarakat juga menjadi terdorong untuk ini memelihara sungai Citarum ya. Oke Kak Ayas, nah sebagai penutup nih, kira-kira apa nih pesan-pesan buat masyarakat, apa yang harus mereka lakukan, khususnya masyarakat yang selama ini banyak berkaitan dengan sampah limbah yang terbuang ke Sungai Citarum? Mungkin kalau pesan saya ini sih, coba main-main ke sungai begitu dan menganggap sungai itu bagian dari kehidupan gitu. Bagian dari kehidupan. Bagian dari keseharian gitu. Jadi sungai itu bukan tempat pembuangan. Keren nih. Karena jadi sungai itu ya kayak mungkin kalau tadi saya dulu kecil sering main di sungai gitu ya anggaplah coba main-main ke sungai gitu Pak. Maksudnya kayak ya anggap itu bagian dari kota, bagian dari kehidupan sehari-hari yang memang harus jadi bagian dari kehidupan kita gitu betul. Ya. Jadi itu keren banget ini sharing dari Kak Ayas bahwa jangan menempatkan sungai sebagai bagian belakang kita, sebagai tempat membuang, tapi sebaliknya itu menjadi bagian kehidupan kita. Kita sering main ke sungai, jadikan sungai sebagai halaman depan rumah kita, sebagai bagian penting kehidupan kita, sehingga kita merasa nyaman pada saat sungai menjadi lebih jernih, lebih bersih, dan seterusnya. Dan itulah sebenarnya bahwa kita hidup harus berdampingan. Kita hidup dekat sungai boleh, tapi tidak menjadi tempat pembuangan, tapi menjadi tempat bagian dari kehidupan kita gitu ya. Jadi kita bagaimana hidup harmonis dengan sungai gitu ya Kak Ayas. Oke, keren banget. Ada hal lain nggak Kak Ayas ini? Ini bisnis kopi sama sungai hubungannya apa itu? Oh, bisnis kopi hubungannya sama sungai karena di hulunya sungai itu banyak perkebunan yang ditanamin kopi gitu. Jadinya lebih bagus gitu Pak. Oh, itu penting. Jadi jangan sampai sungai itu bisa bikin banjir karena apa? Airnya terlalu banyak. Kenapa bisa terlalu banyak airnya? Karena di hulu gundul gitu ya. Betul. Tanaman kopi itu membantu agar air hujan yang turun tidak langsung mengalir ke sungai, bisa diserap oleh tanaman kopi, menghijaukan daerah bagian hulu itu bagian ujung yang di bukit-bukit itu ya, sehingga kopinya dapat dijual hasilnya, kemudian kondisi sungainya menjadi lebih baik dengan tanaman kopi. Nah itu jadi ada juga Pak, nggak longsor gitu. Dan nggak longsor juga, jadi menyelesaikan dua hal, tidak longsor, tidak banjir.
hasilnya kopinya bisa dijual. Ini keren banget nih. Jadi itulah hubungannya antara kopi dengan Sungai Citarum yang dialami oleh cerita dari Kak Ayas. Oke, terima kasih Kak Ayas ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi teman-teman netizen di video ngobrol lingkungan melalui podcast Lingkungan Enviro. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel Environment Institute melalui video-video lainnya. Terima kasih.